ada hal yang menarik yang saya temukan dari salah satu calon doktoral yang menghubungi saya, dan itu diperkuat oleh salah satu mahasiswa S2 yang menghubungi saya juga. Dia bingung mendefinisikan proses validasi itu harus seperti apa dalam sebuah penelitian. Dan saya sarankan dia mengecek menggunakan bantuan AI. Kalau teman-teman ketahui sekarang kalau kita pakai AI, kita bisa pakai ChatGPT, kita bisa pakai Copilot. Ya, ada dua hal yang bisa kalian gunakan untuk itu. Dan di penelitian ini kalian boleh pakai AI tersebut. Tidak ada larangan teman-teman tidak diizinkan untuk menggunakan AI. Selama itu tidak di explicitly state. Kalau di ujian S2 saya sudah explicitly state. Tidak boleh membuat karya artikel menggunakan AI. Kalau ada seperti itu, maka kalian harus comply. Tapi kalau tidak ada seperti itu, artinya kalian bisa menggunakan. Dan dua tools yang bisa teman-teman gunakan itu ada ChatGPT, ada Copilot. Sebenarnya ada satu lagi yang mungkin teman-teman tahu. Namanya apa ya? Nah, Perplexity AI. Pernah dengar nggak? Yang pernah dengar nggak? Sudah sering pakai? Ya, oke. Sudah pernah pakai nggak gitu ya? Oke. Setiap AI ini didesain berbeda. Ya, setiap AI ini didesain berbeda. Saya tanya dulu, teman-teman tahu nggak bedanya? ChatGPT sama Copilot apa deh bedanya? Nggak apa-apa, unmute aja langsung ngomong. Oke. Izin masuk, Prof. Ya, silakan. Kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau Copilot itu ada sumber referensinya, misal dari website atau bahkan dari jurnal-jurnal tertentu. Tapi kalau ChatGPT belum ada sumbernya gitu, Bro. Kalau dari pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba ChatGPT. Saya udah pakai salah satu ini. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya sampaikan. Oke. Saya bertanya kepada ChatGPT SDGs perkembangan di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di situ. Pengetahuan terakhir saya pada Januari 2022. Ini satu hal yang teman-teman harus tahu. Pada saat kalian bertanya aspek penelitian yang fundamental, seperti misalnya gimana sih flow teori, gimana teori misalnya outcome based education, gimana konsep dasar cloud computing, GPT akan menghasilkan jawaban yang valid, ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman cari sesuatu yang lebih terdepan, ya, maka teman-teman lebih diarahkan memilih Copilot. Oke, lebih memilih Copilot. Ya, sebentar ya, saya tutup pintunya. Oke. Nah, jadi itu, ya, Copilot dan jadi tapi kalau teman-teman cari sesuatu yang sifatnya trending, cutting edge, ya, terdepan, novelty, ide-ide baru, saya sarankan teman-teman go ke Copilot. Ditambah lagi sekarang ada Perplexity. Ini fokusnya udah benar-benar level ke pengetahuan. Kalau teman-teman pengen tahu proses, misalnya teman-teman pengen cari tahu bagaimana proses DevOps misalnya yang benar, makanya teman-teman bisa nanya how to implement correct DevOps misalnya.
misalnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa memilih. Kalau proses pilih Perplexity, kalau knowledge yang overall bersifat jauh, bisa milih ke sana ya. Tapi kalau teman-teman hanya sebatas ingin tahu ide, pengetahuan, saya sarankan menggunakan Copilot. Tapi kalau pengen lebih ke fakta, definisi, silakan menggunakan ChatGPT. Cuma sayang benar sekali tadi, ChatGPT kadang-kadang nggak ngasih sumber ya. Yang teman-teman harus tahu. Tapi kalau secara validitas, ChatGPT lebih saya boleh katakan dia lebih lebih valid ya dibanding Copilot. Karena Copilot sumbernya web. Web itu kalau ada hoax kan bisa problematik juga. Kalau ada hoax ya, hoaxnya banyak gitu. Ya seperti itu. Ya. Dan oh iya, saya mau cerita dulu. Khusus untuk UGM, ya, kalian bisa masuk ke copilot.microsoft.com, terus beralih akun kerja, ya, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman masuk, di situ ada tulisan UGM 365 di sana. Dan di sini teman-teman akan menemukan satu model yang disebut dengan terlindungi, protected. Jadi kami sudah koordinasi dengan Microsoft, ya, supaya data-data query kalian, pencarian kalian, dan aspek-aspek yang lain itu tidak diindeks sebagai dataset. Nah, gitu ya. Ya, semoga ada gambaran. Jadi kalau teman-teman pengen nanya dan itu menurut teman-teman itu terkait dengan penelitian teman-teman, terus ngerasa penting juga gitu ya, nggak pengen diindeks sebagai dataset, silahkan diaktifkan mode terlindungi. Ya, caranya masuk ke copilot.microsoft.com, terus login, nanti masuknya pakai 365 ya. Itu ya. Jangan pakai personal email. Tadi saya kan pakai personal email. Oke ya. Oke, jadi gitu. Terus kemudian teknisnya gimana? Teknisnya adalah yang teman-teman harus lakukan untuk menyusun publikasi atau memperbaiki naskah disertasi atau apapun itu, teman-teman harus menggunakan prompt engineering yang benar. Jadi prompt engineering ini benar-benar jadi number one skills for AI generation gitu ya. Contohnya di pra penulisan. Ya, berikan saya ide tentang UGM. Ya, misalnya seperti ini paling sederhana. Di pra penulisan, berikan saya ide. Saya pengen tanya kepada teman-teman. Dari paparan saya, Anda akan masukkan prompt engineering ini kemana? Ke Copilot, ChatGPT, atau Perplexity? Ayo, kemana? Copilot. Betul, ke Copilot. Ya, ide, cutting edge. Nah, itu. Jadi jangan berpikir, saya hidup mati pakai ChatGPT. Enggak. Kita harus combine-kan semuanya. Karena masing-masing engine itu di training dengan cara yang berbeda. Setelah idenya sudah keluar, ya, dan Anda menemukan juga sekumpulan artikel-artikel, ya, teman-teman bisa menggunakan menggunakan prompt engineering untuk melakukan rangkuman artikel. Tinggal rangkum artikel berikut, masukkan URL-nya, teman-teman akan melakukan model seperti proses perangkuman artikel. Tapi teman-teman pasti tahu dong, ada software yang juga bisa merangkum kumpulan artikel. Ada yang tahu namanya apa? Ayo, namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak namanya apa? Ya, oke, ada banyak. Ya, tapi favorit saya itu namanya Elixir. Nah, ini jadi saya selalu meminta teman-teman untuk mengumpulkan PDF. Bahkan kalau di software tertentu itu bisa ngambil PDF-nya dari mana? Dari Mendeley. Ya.
Oke. Dengan menanyakan research question di Elicit. Ya. Ada banyak ya teman-teman. Nanti teman-teman akan ngelihat ada banyak di sana. Ada Elicit, ada Humata, ada apapun itu. Dan pilihlah sesuai dengan serk hatinya Anda. Gitu ya. Saya nggak merekomendasikan Elicit atau apa. Tapi kalau teman-teman ngerasa rangkum artikel, masukkan artikel, maka ini juga bisa dilakukan di Copilot. Ya, oke. Dan bisa juga dilakukan di ChatGPT, bisa juga dilakukan di Perplexity. Tapi saya lebih menyarankan kalau masalah validitas, pilihlah ke ChatGPT. Berikan saya referensi, pilihlah Copilot. Dan seperti itu. Ya, nah, ya teman-teman harus melihat. Oke, prompt engineering. Bahkan ketika Anda menulis naskah disertasi, Anda sudah punya satu paragraf, copy pastekan paragraf tersebut. Ya, copy pastekan ke paragraf tersebut, terus katakan kepada ChatGPT, ya, tolong uji ulang dan edit teks berikut. Tolong susun teks tersebut lebih baik lagi. Ya. Ini kalau teman-teman punya ChatGPT aja ya, tapi kalau teman-teman punya Grammarly yang premium, ya, saya coba uji dulu ya. Atau Grammarly yang free juga boleh. Itu teman-teman saya sarankan pakai Grammarly, ya, untuk menulis ulang, memparafrase, ya, untuk menulis ulang, memparafrase. Nanti saya tunjukkan juga caranya. Tapi yang mau saya tunjukkan prosesnya. Saya tunjukkan prosesnya. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita menggunakan sekumpulan tools ini supaya kita menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bebas plagiarisme. Intinya itu, bebas plagiarisme. Ya. Oke. Dan kalian harus tahu, tools apapun, contohnya entah itu Elicit, entah itu Jenny, entah itu apapun, mereka itu bodoh. Mereka akan melakukan proses yang berulang-ulang. Sehingga akan sangat mudah sekali bagi saya, ataupun bagi reviewer yang lain, untuk mengatakan itu creating by AI. Karena polanya tertebak. Even kalau saya sangat bodoh sekali, saya sangat lugu sekali, saya tinggal copy paste naskah Anda, kemudian saya tanyakan, itu dibuat oleh kamu atau bukan? Ke Copilot, ke ChatGPT, ke yang lain. Bisa seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa tidaklah etis untuk menggunakan Copilot ataupun software-software yang lain, ya, untuk kebutuhan penulisan yang sifatnya final. Jadi langsung as is, jangan lakukan itu. Tapi kalau kalian punya draft tulisan, kemudian kalian minta draft tulisan itu diedit, dibantu, diperbaiki oleh AI, it looks fine. Akan kelihatan original, ya, karena asalnya dari Anda. Bayangin, maksud saya, karena asalnya dari Anda. Jadi langkah pertama, silakan cari ide, ya, cari ide, ya, untuk memulai penulisan Anda, dan itu akan sangat cepat. Begitu kalian ragu dengan konsep, tanyakan ChatGPT ataupun tanyakan Perplexity. Begitu kalian cari ide, tanyakan Copilot dan sebagainya, ya. Gitu. Oke. Kalau kalian pengen menemukan cutting edge sebuah aplikasi, kalian bisa pakai konsensus. Konsensus itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu? Kesepakatan. Terima kasih. Jadi misalnya, kalian pengen tahu ide saya ini keren nggak ya? Pendekatan saya ini boleh dilakukan nggak ya? Nah, kalian bisa menggunakan model atau menggunakan tools yang namanya konsensus. Ya. Contohnya, saya pengen tahu, is formal software engineering like waterfall is still used in this modern era?
Ini kan kalian pengen validasi ide dan mencari penelitian-penelitian yang mengatakan formal engineering, software engineering ini seperti waterfall masih dipakai atau enggak. Ya kalian tanya, boleh seperti ini. Ya, kalian tanya. Jadi untuk memvalidasi, bener nggak nih ya? Ya, bener nggak? Udah hilang nggak? Dan sebagainya. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, nanti dia akan mengeluarkan hasil-hasil. Dan kalian tentu saja bisa urutkan gitu ya. Oke, bisa urutkan. Nah, oke. Synthesize. Saya bisa menyimpulkan 7 paper. Tapi teman-teman bisa lihat konsensus meternya masih belum terpenuhi. Ya, artinya mereka kurang yakin. Tapi begitu konsensus meternya mengatakan oke, berarti banyak paper yang mengatakan software engineering itu, formal software engineering itu masih dipakai. Ya, oke. Saya coba ya, is lean software development effective? Misalnya kayak gini, saya coba ya, Mas, lean meternya ada nggak? Nanti kita coba, semoga lean konsensus meternya ada. Nah, itu. Ya. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, tujuannya untuk apa? Ngapain saya melakukan ini? Bagian diskusi ini sepertinya, Prof ya. Bagian Kalau apa? di diskusi. Jadi kalian pengen memvalidasi research question kalian tuh, hipotesis kalian tuh make sense nggak? Pernah ada orang yang melakukan nggak? Meyakinkan nggak? Kayak gini kan berarti melakukan, artinya kan secara theoretical ini efektif ditujukan oleh konsensus meternya. Nah, itu kesepakatan. Yes, gitu kan. Bahkan nggak ada yang mengatakan no. Oke. Bahkan ini bisa ngupload paper sendiri kok kalau teman-teman punya collection another paper. Ya, gitu. Setelah punya ide, Anda punya pertanyaan penelitian atau hipotesis, masukkan ke sini. Jangan-jangan sudah terjawab, gitu. Misalnya. Oke. Nah, jangan-jangan ini apa namanya? Sudah banyak yang melakukan. Sudah ya sampai konsensus ya. Ya. Terus kalian menemukan 3 research question kalian udah keren. Terus berikutnya mau ngapain? Berikutnya adalah kalian kumpulin paper. Ya, kumpulin paper, kemudian minta kesimpulan per paper tersebut. Kalau kalian sudah yakin dengan idenya, tadi contohnya saya ngambilin software development ya, software development yang ramping. Saya udah yakin. Sekarang saya pengen tahu paper-paper previous research yang mendukung lean software development. Ya, gitu. Maka saya bisa pakai Elicit. Oh iya, nggak cuma Elicit sih, bisa pakai Humata, bisa pakai chat PDF, terserah. Ya, seperti itu. Oke. Saya pakai Elicit ya. Nah, oke, saya akan cari ya. Teman-teman bisa lihat itu ask a research question. Yang penting research question-nya sudah divalidkan oleh siapa tadi? Konsensus. Tapi lagi-lagi jangan terlalu percaya. Ya, ini saya cuma bicara proses saja. Ya, oke. Nah, ya, misalnya saya punya sebuah research question how to effectively implement lean software. Ya. Misalnya seperti itu. Oke ya. Oke, dia akan mencari paper yang menurut dia relevan. Dan teman-teman bisa melihat di sini ada paper-papernya yang menurut dia relevan. Ya, teman-teman bisa filter mungkin pengen yang 5 tahun terakhir,
Oke ya, misalnya 10 tahun terakhir gitu ya. Oke. Saya bisa save di situ. Ya. Teman-teman bisa seleksi itu. Saya cuma mau cerita nih ya. Kalau di zaman saya disertasi udah ada kayak gini, saya bisa lulus lebih cepat. Karena dulu saya ingat banget, saya nge-print out paper, saya stabilo, kemudian saya ketik. Ketiknya seperti apa? Mirip seperti ini. Mirip seperti yang dilakukan di sini. Nih, ya, papernya apa, abstraknya apa, saya tambahin ya. Findingnya pakai apa sih? Ya, metodenya pakai apa? Oke. Limitationnya apa? Nah, udah dibuat. Udah dibuat. Udah dibuat. Ya, saya begitu lihat kayak gini ya. Saya begitu lihat kayak gini, saya langsung berpikir. Saya jadi ingat salah satu ayat. Nikmat apa yang kau dustakan. Ya, kalau kayak gitu. Itu udah dibuatin gitu. Zaman dulu saya harus buat sendiri limitationnya apa dan sebagainya. Ya kan? Tuh. Udah ya. Ini bisa Anda taruh di mana? Kalau di tesis atau disertasi. Bisa Anda taruh di macam-macam kan? Dasar teori, literatur review, benar nggak? Reviews research, dan sebagainya. Nah, okay. Ya, jadi gitu. Sampai sini. Nanti teman-teman bisa ekspor S. Nah, itu ini harus bayar nih kalau ekspor S. Nanti bisa ekspor ke CSV. Ya, ataupun yang lain yang teman-teman nggak. Gitu. Sampai sini ada diskusi belum? Terkait dengan ini. Lanjut ya. Udah punya literatur review, sudah ide kalian sudah tervalidasi, ya. Anda bisa minta ide ke Copilot, idenya sudah divalidasi oleh konsensus, paper relatednya bisa masuk ke receipt, berikutnya kalian tinggal tulis draft papernya, ya. Iya kan? Tinggal tulis draft papernya, teman-teman bisa minta bantuan si Jenny. Ya. Conference terakhir saya pakai Jenny. Conference terakhir itu waktu itu saya jadi keynote speaker gitu ya. Pak Budi dapat best paper, saya jadi keynote speaker. Nggak ada hubungannya sebenarnya kan Pak Budi bisa dapat best paper, emang papernya dia bagus. Gitu. Dan papernya juga nggak pakai AI kayaknya saya lihat. Paper saya pakai AI. Saya pakai Genie, saya sempurnakan pakai Grammarly, saya validasi lagi sampai plagiarismenya nyaris di bawah 5%, saya sampai. Kayak gitu. Tapi saya kasih catatan, itu untuk peneliti yang sudah tua seperti saya. Ya. Kalau kalian yang masih muda, usahakan pakai jalur manual. Ya. Okay. Tapi saya yakin setelah paparan ini nggak ada yang pakai jalur manual. Ya. Ya. Kayaknya jalurnya cepat juga. Ya. Bisa cepat ke pangkalan militer lah, bisa cepat ngurusin RT RW dan sebagainya. Ya. Contohnya saya akan buat tentang Lean Software Development. Ya, efektif. Misalnya seperti itu. Teman-teman bisa melihat kalau kita penulisannya itu masih kurang bagus, apa kurang dipahami, masih sedikit nih, ya. Oke. Misalnya saya tambahkan in distributed, misalnya in global software development.
tambahkan implementing. Nah, Lean Software Development Effectivity, Lean Software Development in Global Software Development. Misalnya for emerging market, terserah. Atau misalnya for startup. Nah, build a product. Nah, ya, kita ambil. Ya, ya. Lucu dia udah bisa ngasih kita statement. Saya tinggal accept aja. Saya mikir dikit gitu, saya mau nulis apa ya, dia udah ngasih tahu. Nah. Oke. Jadi nyaris sebagian besar konsep dia lakukan. Jadi sebenarnya yang Anda lakukan cuma tap aja. Even kalian belum mikir gitu ya, belum mikir dia udah ngetikin tuh kalian. Tapi kalian juga bisa minta bantuan, misalnya Lean Software Development consists of several principle misalnya. Jadi kalian bisa apa sih namanya, nge-tap. Nanti dia akan kasih referensi berdasarkan si Sayed misalnya. Nah, nanti referensinya keluar sendiri. Oke, misalnya 1 focusing on delivery, 2 ini formattingnya aja yang dibenerin ya, dia masih formattingnya. Eliminating waste, 3. Jadi prinsip-prinsipnya diambil dari El Sayed, kemudian dituliskan. Dia nyari papernya. Kalau teman-teman sudah punya paper yang diperoleh dari Elicit, itu bisa diimport di sini. Nah, bisa tambahin. Bisa tambahin collection, masukin di sini. Contohnya saya tuh. Ya, kalian tinggal tambahin aja foldernya misalnya. Ya. Terus nanti import bib tag-nya. Bib tag-nya diambil dari mana? Dari Mendeley. Kalau saya biasanya dari Mendeley, ya. Mendeley export ke bib tags, ya. Gitu ya. Saya nyesel ini nggak dari awal ngasih tahu ini pas teman belum pada mulai sekolah gitu ya. Tapi ya gimana gitu ya. Yang ininya juga baru gitu ya. Bisa buat collection sendiri, terus nanti kalian tinggal inikan aja. In software development. Itu. Nanti kalian bisa upload bib text-nya. Ya dari Mendeley aja. Mendeley Reference Manager. Ya, gitu ya kira-kira ya. Teman-teman bisa lihat proses. Ya, betul. Jadi, even kalau teman-teman lihat, dia bisa bantu juga creating heading yang kira-kira dibutuhkan. Benefit, kita heading lagi ya. Create heading. Jadi dia udah practical application. Jadi bisa buatin heading juga, terus setelah itu bisa buat isi. Ya. Jangan pernah berpikir Anda selamat dengan pendekatan seperti ini, lalu disubmit ke conference. Kecuali conference-nya memang conference-nya ini banget ya, apa namanya, primitif sekali. Conference-conference yang modern yang diselenggarakan oleh universitas ternama, Tokyo University atau UGM atau apapun, mereka sudah memahami model seperti ini dan bisa tahu kalau ini adalah sebuah generated by AI. Oke, dah. Setelah sudah punya
papernya. Ya, saya kasih contoh yang udah agak lengkap. Oke, ini ya, ini udah lengkap. Setelah sudah punya papernya, lengkap nih seperti ini. Oke, saya ekspor. Terserah, mau dimasukkan latex boleh, mau dimasukkan Word boleh, ya. Oke. Mau di copy clipboard boleh, saya copy clipboard ya. Saya masukin Word di sini. Jangan langsung dikumpulin, masukin template-nya IEEE, jangan. Ya itu sebuah kebutuhan yang intelektual. Masukkan ke Microsoft Word, paste, nyalakan Grammarly Anda di sana. Ya, ini Grammarly, saya udah nyalakan Grammarly. Oke, kemudian setelah itu ngapain? Kalian melakukan proses parafrase. Kalau zaman dulu, parafrase digunakan untuk memparafrase sitasi artikel. Parafrase di sini juga digunakan untuk memparafrase tulisan dari AI. Ya. Ini. Saya minta Grammarly-nya dulu dekat-dekat sini. Mana sih itu Grammarly? Loh, malah hilang. Ngambek dia. Mana tadi? Sekarang Grammarly app-nya lucu bentuknya. Ya, saya coba minta bantuan Grammarly. Kalian harus bedakan ya. Oh, ini nih Grammarly. Ini dong. Sini. Nih. Ya Tuhan, bandel amat. Anda pilih. Ya. Kemudian kalian bisa mengubahnya. Ya, ini ya. Oke. Ya. Kalian udah pilih kan? Parafrase. Berubah tuh. Bisa. Ya. Oke. Sudah saya insert belum? Sudah insert. Masih perlu proses. Ini ya teman-teman lihat ya di sini. Saya copy aja deh. Rupanya agak takut kalau langsung insert. Nih, hasil parafrase-nya. Ya. Lakukan hal itu. Ya. Periksa lagi faktanya. Hal yang kurang dari sini adalah sedikitnya sitasi. Kalau kalian pengen pertambah sitasinya, ya kalian harus tambahkan sitasi manual. Dan itu bisa teman-teman tanyakan di Perplexity dan sebagainya. Ya. Nah, kelarkan revisi Anda dan sebagainya, harusnya tidak ada isu lagi. Ya. Jadi secara sederhana, prosesnya, kalau teman-teman ketahui, prosesnya adalah ya, prosesnya adalah kalian nggak boleh percaya AI, harus diperbaiki lagi. Saya ambil contoh, Grammarly pun pada saat memparafrase, lihat, parafrasenya pun belum tentu benar. Ya, ya walaupun skornya segitu gitu ya. Dan semuanya pakai generative AI sih. Ada generative AI semua gitu. Diparafrase lagi bisa ya. Dan seterusnya. Ya, gitu ya. Untuk sesi kali ini, sesi sharing kali ini, semoga teman-teman ada gambaran. Jadi kalau pengen dilakukan, pertama kali validasi idenya, cari ide di Copilot, ya.
cari proses di Perplexity, cari fakta di ChatGPT, kemudian setelah itu validasi pertanyaan Anda, ya, bisa di konsensus, ya, oke, kumpulin papernya di Elicit, draftnya di Jenny, parafrasenya di Grammarly, baru boleh disubmit, ya, gitu ya. Nah, oke, sudah ada pencerahan nggak, ya, kejahatan terstruktur ini? Ya, oke. Jadi nggak usah khawatir lagi yang TOEFL-nya rendah gitu. Ya, oke. Saya yakin teman-teman harusnya akan sangat terbantu. Mungkin dari saya itu ya. Silakan kalau teman-teman ada diskusi, monggo silakan. Ya, tujuannya bulanan tuh seperti ini, ada sharing seperti ini. Tapi silakan kalau ada diskusi, monggo. Kita masih punya waktu 9 menit lagi. Ayo, ada nggak? Oh, ada lumayan nih, ada teman-teman ada 21. Wah, banyak juga. Oh, ada Bu Elisa. Ada Bu Elisa juga nih. Gimana Iya, kabarnya? Prof. Iya. Ya, lagi berjuang untuk ini, publikasi, Prof. Iya. Coba ditanyakan aja Mbak Dita, kalau jurnal saya gagal terus, bisa nggak diganti kontrak berapa biji? Iya, Prof. Ya, gitu. Ya, gitu ya. Oh, tapi kalian harus paham bahwa generation paragraf itu enggak, masih banyak room for improvement. Saya melihat setelah berkali-kali, saya melihat ada kekosongan dalam penulisan. Entah itu Anda pakai Jenny atau pakai Grammarly, ada kekosongan. Jadi benar-benar harus setelah itu kalian harus final touch lagi. Kalian tambahkan fakta-faktanya, kalian tambahkan referensinya, baru akan lebih ideal gitu ya. Oke. Jadi kalau ada paper-paper yang segini ya kalian silakan begitu udah dapat di generate gitu ya, ngedraft di situ ya. Kalau sini nggak masalah. Nanti kalian harus perbaiki dulu, parafrase dulu, tapi tolong ditambahkan lagi karena kalau kalian perhatikan sebagian besar dari generatif AI yang dihasilkan itu dia belum bicara masalah fakta, referensi. Ya. Tujuannya Grammarly di sini kan cuma untuk parafrase, dibuat lebih akademik, ya. Ada caranya itu, make it akademik ada. Make it akademik ada. Make it sound like academic. Akademik. Mana sih? Tadi tuh saya lihat nih. Make it more akademik ada. Tadi ada sound formal, Prof, kayaknya. Oh iya ada ya, saya juga lihat ada sound formal, sound profesional ada. Ada make it akademik juga saya lihat waktu itu ada itu ya. Ya, oke. Udah keren ya, sekarang ya. Zaman kita sih belum ada kayak gitu ya. Oke. Oke, mungkin kita silakan teman-teman. Ada yang mau curhat penelitiannya juga boleh. Ya. Ya. Jadi saya itu sih ya. Semoga teman-teman sehat-sehat semua dan jangan lupa nanti setelah itu vote untuk bulan Mei kita bahas apa. Karena ini juga ngikutin kalian, ngikutin mau bahas apa gitu ya. Kalau ada ide-ide langsung aja bahas ini bulan Mei. Ya, bahas validasi data, bahas journal writing, serah gitu ya. Kalau saya nggak bisa nanti saya minta teman-teman yang lain. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada saya cukup sekian ya. Thank you sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu 1 jam dan silakan dimanfaatkan diskusinya di room channelnya. Yang belum punya room channel kabari saya atau kabari Christine untuk segera dibuat. Jadi nanti setelah sudah terjadwal tinggal tunggu di room channel aja, start meet now, nanti habis itu langsung kita bisa diskusi. Gitu ya. Thank you ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. banyak, Prof. Ya,
Semoga sehat semuanya dan semoga lancar penelitiannya, dan bagi yang menunggu untuk maju ke tahap selanjutnya semoga dilancarkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.